Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Sahabat subscriber untuk channel ini, dan kali ini kita belajar tentang Jurmiyah, kitab Jurmiyah. Walakin qabla dirasah bina naftatih bi qira'atil basmalah jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan pertamanya ini, pembahasan yang pertama adalah tentang kalam. Ya, kalam di dalam kitab Jurmiyah, al-kalamu huwa lathul murakabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'nan wa ghair dhalik. Pembahasan untuk video ini yaitu pembahasan tentang kalam saja. Ya, al-kalamu huwa lathul murakabul mufidu bil wad'i. Dalam bahasa Indonesianya, terjemahan secara kontekstualnya adalah bahwa yang namanya kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faedah kepada orang yang diajak berbicara dan dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara sadar. Ya, itu yang namanya kalam. Al-kalam berarti kalam, al-lafdu berarti lafad, al-murakabu itu artinya tersusun, al-mufidu yang memberikan faedah, pemahaman, informasi, ya bil wad'i dilakukan secara disengaja. Oke, yang pertama adalah al-kalamu huwa lafdu. Jadi kalam itu terdiri dari lafad. Ma ma'na lafad? Lafad itu suara yang keluar dari mulut pembicara dan keluarnya itu berupa huruf-huruf hijaiyah. Seperti contoh kata Zaidun. Zaidun itu merupakan kata yang dikeluarkan oleh pembicara Zaidun, ya. Nah, dan terdiri dari huruf hijaiyah. Kata Zaidun itu huruf hijaiyahnya adalah Zai, Ya, dan Dal. Nah, itu termasuk dari lafaz. Dan bila mana suara hewan kayak suara kambing, be, suara monyet, kuku kuku, ya suaranya kucing, meow, ya atau suaranya macan, haung, itu walaupun memahamkan tapi dia ada suara yang tidak tersusun dari huruf hijaiyah. Nah, itu yang namanya lafaz. Sedangkan al-murakab itu artinya tersusun. Tersusun di sini paling tidak tersusun dari 2 kata. Ya, maksimal terserah. Nah, seperti contohnya adalah ya, koma Zaidun, ada kata koma dan ada kata Zaidun. Ya. Dan atau sebaliknya, Zaidun qaimun. Ya, Zaidun dan qaimun. Itu yang namanya murakab. Dan kalau yang namanya al-mufid yang memberikan faedah, yang memberikan pengertian kepada orang yang diajak bicaranya. Nah, al-mufid di sini artinya memiliki makna, memiliki bisa dipahami oleh pembicara, oleh orang yang mendengarkannya. Ya, kayak contoh adalah susunan jumlah fi'liyah. Kayak contoh qoma Zaidun. Ya, Zaid telah berdiri. Zaid telah berdiri. Orang mukhatab, ya orang yang mendengar, orang yang diajak bicara itu memahami bahwa Zaid telah berdiri. Ya. Atau Zaidun qaimun yang artinya Zaid adalah seorang yang berdiri. Orang yang mendengarkan itu paham bahwa Zaid adalah orang yang berdiri. Nah, bila mana seperti contoh in qama Zaidun, jika Zaid berdiri. Nah, di situ belum dipahami oleh mukhatab, orang yang diajak bicara. Kenapa bisa belum dipahami? Ya, in qama Zaidun, jika Zaid berdiri, maksudnya apa? Lalu apa? Lalu bagaimana Zaid itu berdiri jika berdiri? Nah, itu tidak berfaedah seperti itu. Ya, dan yang terakhir yaitu kata bil wad'i. Bil wad'i ini dilakukan secara sengaja. Kalau kalian berbicara bahasa Arab dengan
menggigau ataupun apa itu tidak bisa dipahami ya, karena itu termasuknya adalah tidak disengaja kalian, karena ucapan gurau ucapan seperti kayak tidur terus lalu berbicara sendiri ya. Dan bilwadi ini termasuknya, bilwadi adalah menggunakan bahasa Arab, berarti selain yang bukan bahasa Arab seperti bahasa Jawa, Sunda, Indonesia, Inggris dan yang lainnya itu tidak termasuk dan disebut bilwadi. Nah, dari situlah yang disebut kalam adalah lafaz yang tersusun dan memberikan faedah ya, memberikan pengertian, memberikan informasi, memberikan dipahami oleh lawan bicaranya atau mukhotob dan dilakukan dengan sengaja. Itu yang namanya kalam ya. Al kalamu huwa lafzul muraqabul bil wad'i. Nah, itu kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faedah atau memberikan pemahaman kepada lawan berbicaranya ya, dan dilakukan dengan sengaja. Itu yang disebut kalam. Kalian bisa hafalkan ya, ini bait yang pertama, bukan bait, ini pernyataan yang pertama dalam kitab Al-Jurmiyah. Al-kalamu huwa lafzul muraqabul mufidu bil wad'i. Nah, itu saja untuk pembelajaran kali ini. Nanti selanjutnya ada pengertian aqsamul kalam ya. Aqsamul kalam yaitu bagian-bagian dari kalam. Nah, kalam dalam bahasa Indonesia itu artinya kalimat. Oke. Kalam dalam bahasa Indonesia artinya kalimat ya. Seperti Anda ketahui, sudah dipelajari bahasa Indonesia bahwa yang namanya kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, dan objek kalau membutuhkan objek. Oke, itu saja pembelajaran yang pertama. Mudah-mudahan kalian bisa dipahami. Dan bila mana kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan dukung terus channel ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.